Pengertian kurikulum 2013. Kurikulum 2013 disebut juga dengan kurikulum berbasis karakter. Kurikulum 2013 sendiri merupakan sebuah kurikulum yang mengutamakan pada pemahaman, skill, dan pendidikan berkarakter, di mana siswa dituntut untuk paham atas materi, aktif dalam proses berdiskusi dan presentasi, serta memiliki sopan santun dan sikap disiplin yang tinggi. Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. B. Karakteristik kurikulum 2013. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar, mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya. Selanjutnya, mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Yang ketiga, mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Yang terakhir, memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. C. Implementasi kurikulum 2013. Adapun pelaksanaan kurikulum 2013 diterapkan sebagai berikut. Pelaksanaan kurikulum di seluruh sekolah dan jenjang pendidikan, yaitu yang pertama, untuk bulan Juli 2013, dilaksanakan untuk kelas 1, kelas 6, kelas 7, dan kelas 10. Yang kedua, untuk bulan Juli 2014, dilaksanakan untuk kelas 1, kelas 2, kelas 4, kelas 5, kelas 7, kelas 8, kelas 10, dan kelas 11. Yang ketiga, untuk bulan Juli 2015, dilaksanakan untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas 8, kelas 9, kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Adapun untuk tahun 2013 sampai dengan 2015, yakni digunakan untuk pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan. Dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, digunakan untuk pengembangan buku siswa dan buku pegangan guru. Dari bulan Januari hingga bulan Desember 2013 digunakan untuk pengembangan manajemen, kepemimpinan, sistem administrasi, dan pengembangan budaya sekolah, baik budaya kerja guru, terutama untuk SMA dan SMK. Untuk bulan Juli 2013 sampai dengan 2016 digunakan untuk pendampingan dalam bentuk monitoring dan evaluasi untuk menemukan kesulitan dan masalah implementasi dan upaya penanggulangan. D. Pokok perubahan dalam kurikulum 2013. Terdapat beberapa perubahan mendasar dari kurikulum 2006 ke kurikulum 2013. Adapun elemen yang berubah dari kurikulum 2006 ke kurikulum 2013 adalah sebagai berikut. Pada poin A, penataan pola pikir berubah menjadi standar kompetensi lulusan. Pada poin B, pendalaman dan perluasan materi berubah menjadi standar isi. Dan pada poin C, penguatan proses berubah menjadi standar proses. Dan pada poin D, penyesuaian beban berubah menjadi standar penilaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Haryadi. Saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran kurikulum 2013. Yang pertama, yaitu metode ceramah.
yaitu penyampaian materi dari guru kepada siswa melalui bahasa lisan, baik verbal maupun nonverbal. Yang kedua, metode latihan, yaitu penyampaian materi melalui upaya penanaman kebiasaan-kebiasaan tertentu, sehingga diharapkan siswa dapat menyerap materi secara optimal. Yang ketiga, metode tanya-jawab, yaitu penyampaian materi pelajaran melalui bentuk pertanyaan yang harus dijawab oleh anak didik, bertujuan untuk memotivasi anak mengajukan pertanyaan selama proses pembelajaran atau guru mengajukan pertanyaan dan anak didik yang menjawab. Yang keempat, metode karya wisata, yaitu penyampaian materi dengan cara membawa langsung anak didik ke objek di luar kelas. Yang kelima, metode sosiodrama, yaitu pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada anak didik untuk melakukan kegiatan memainkan peran tertentu yang terdapat dalam kehidupan sosial. Yang keenam, metode diskusi, yaitu pembelajaran melalui pemberian masalah kepada siswa, dan siswa diminta untuk memecahkan masalah secara kelompok. Yang ketujuh, metode eksperimen, yaitu diharapkan anak didik mampu memecahkan masalah dengan melakukan percobaan. Materi selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan kurikulum 2013. Yang pertama, kelebihan, yaitu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, menekankan pada pendidik karakter. Yang kedua, kreatif, tanggung jawab, aktif, dan kritis. Yang ketiga, tidak ada perbedaan antara desa atau kota. Yang keempat, penilaian dilakukan dari semua aspek. Yang kelima, mengikuti perubahan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan kekurangan pada kurikulum 2013 yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama, pemerintah seolah melihat semua guru dan siswa memiliki kapasitas yang sama. Yang kedua, mata pelajaran IPA dan IPS dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk SD tidak tepat. Yang ketiga, pelaksanaan dibarengi dengan distribusi buku pendukung yang merata. Yang keempat, kurikulum 2013 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013.